Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini, di video ini kita akan bahas mengenai otopsi yang dilakukan kedua kali untuk kedua korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat, kedua almarhumah Ibu Tuti dan juga Amel. 2 hari yang lalu dari media massa dan juga dari kuasa hukum Pak Yosep juga sudah menyatakan memang benar telah dilakukan otopsi yang kedua kalinya. Kemudian banyak orang yang bertanya sebenarnya kenapa kok harus dilakukan otopsi kembali begitu. Tapi menurut aku ini adalah langkah yang baik karena diperlukannya otopsi yang kedua itu adalah permintaan dari penyidik dan itu memang diatur dalam undang-undang dan itu diperbolehkan sama sekali. Bahkan kita juga melihat bahwa Dr. Hastri yang selama ini terkenal di Indonesia sebagai ahli forensik kan ya, banyak kasus populer sudah dipecahkan oleh beliau dan kita sangat berharap bahwa beliau pun akan berhasil menangani kasus ini. Ada banyak kok contoh kasus yang dulu kalau nggak salah cuma dalam waktu 2 jam beberapa kasus yang makan bakso anak kurang lebih ada beberapa hal gitu pada saat ditangani oleh Dr. Hastri gitu, dicek jenazahnya langsung diketahui penyebab kematiannya apa. Karena dulu aku masih ingat ada salah satu anak ya di Indonesia diduga adalah keracunan bakso dan pedagang bakso itu udah habis babak belur oleh massa karena dituduh meracuni. Ternyata anak tersebut tuh bukan mati karena keracunan tapi karena tersedak. Itu salah satu case simple tapi juga menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dari Dr. Hastri sendiri. Tapi Dr. Hastri juga menyatakan banyak di beberapa wawancaranya, kita akan bahas di sini, bahwa semakin lama jenazah itu tidak diotopsi akan semakin sulit untuk mengetahui penyebab kematian sebenarnya. Ini adalah keterangan dari Dr. Hastri. Berikut ini. Siapa pelakunya ya? Kita memang harus segera melakukan otopsi. Ya, pertama kita berburu sama waktu kematian. Semakin lama, bisa semakin susah kita menemukan bukti di tubuh jenazah tersebut. Oke, semakin lama akan semakin sulit untuk menemukan bukti di jenazah tersebut gitu kan, terutama untuk kasus pembunuhan. Tapi kalau kalian bertanya, aduh sayang banget dong Anjas kalau begitu karena sudah lebih dari 40 hari. Nggak juga sih, karena menurut aku dari otopsi yang pertama kan kita sudah mendapatkan beberapa hasil ya. Intinya sih kalau untuk mekanisme kematian, terus juga penyebab kematian, serta juga perkiraan waktu kematian, itu kan sudah ada press release-nya dari kepolisian setempat gitu, sudah memberikan beritanya. Misalnya kalau untuk waktu kematian, kita sudah tahu bahwa dari kepolisian menyatakan Amel meninggal dunia di jam 5 pagi tanggal 18 Agustus 2021, sementara sang ibunda itu meninggal 5 jam sebelumnya. Itu adalah hasil dari otopsi yang pertama. Kemudian juga penyebab kematian adalah karena ada pukulan benda tumpul ke bagian kepala kedua almarhumah, diketahui dari tulang tengkorak kedua almarhumah yang retak, itu juga sudah diketahui. Nah, lantas kenapa kalau hal-hal simpel tersebut sudah diketahui, kenapa dilakukan otopsi kedua? Menurut aku ini adalah pengembangan dari penyidikan karena kalian tahu juga bahwa untuk menangani kasus ini sudah tidak lagi dibutuhkan orang yang mengaku saya adalah pelakunya, bukan seperti itu, tapi adalah berdasarkan dari bukti saintifik. Nah, bukti saintifik itu bisa berupa DNA, sidik jari, atau hal-hal lainnya yang bisa ditemukan, yang bisa dianalisa dari jenazah kedua almarhumah sendiri. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang menarik. Salah satu kasus yang aku ceritakan di awal tadi tentang makan bakso gitu kan ya. Ini menunjukkan kepiawaian seorang Dr. Hastri. Kita simak wawancaranya dari Trans 7 berikut ini. Habis makan bakso belum ada 2 jam ini. Ya, ternyata ditanya sekitar itu ya penjualnya tahu. Begitu juga waktu anak kecil malahan dikira keracunan, dia makan bakso keracunan di daerah Batang. Ternyata dia tersedak. Karena 3 yang makan tuh dia yang meninggal. Diduga keracunan tukang baksonya udah diamuk massa, ternyata dia tersedak. Oke, itu menunjukkan adalah kadang hal simple itu malah bisa memberikan petunjuk-petunjuk untuk mengetahui siapakah pelaku sebenarnya. Walaupun Dr. Hastri termasuk orang yang sangat memiliki kecerdasan tinggi, beliau ini bukan cuma dokter aja tapi juga doktor ya. Jadi kalau dokter itu ya medical ya, kalau sakit dan sebagainya. Kalau dokter itu sudah S3, S1, S2, S3. Jadi beliau ada 2 dokternya sama, ada dokter juga sama. Itu menunjukkan tingkat intelektualnya Dr. Hastri
Hastri itu sudah sangat baik. Tapi bukan berarti Dokter Hastri juga menyampingkan hal-hal yang agak sedikit mistis. Kenapa Anjas bilang begitu? Karena di salah satu wawancara Dokter Hastri juga di Trans 7 pernah mengatakan beliau juga beberapa kali sempat dibantu oleh makhluk-makhluk astral. Kita simak dulu ya rekaman wawancaranya Dokter Hastri berikut ini. Gak pernah gitu. Ya dia kasih petunjuk aja kalau dia bekerja di pabrik. Oke, dia ngasih petunjuk bahwa dia bekerja di pabrik. Ini konteksnya adalah Dokter Hastri saat itu sedang menangani kasus mutilasi. Jadi lagi mengidentifikasi siapakah si jenazah tersebut, dan Dokter Hastri mengaku dia diberikan kayak bayangan petunjuk dari makhluk kasat mata bahwa dia itu bekerja di pabrik. Itu yang pertama. Yang kedua apalagi? Ya sudah lama pergi dari rumah. Dia sudah lama pergi dari rumah. Yang kedua, dan cerai pisah sama suaminya. Oke. Terus saya lihat dia kan seperti wanita, rambutnya ikal, tinggi, ramping gitu lah. Itu kriteria itu saya kasih ke penyidik, dan penyidik lihat di laporan kehilangan. Dalam 2 minggu itu kan, dia kan ada 2 minggu. Nah, ada tuh ternyata, betul. jadi kadang juga ya kita akui bahwa memang kita hidup ya di dunia ini tuh tidak hanya oleh manusia aja, tapi juga ada makhluk-makhluk lain yang hidup berbarengan. Tapi bukan berarti kan kalau aku lihat walaupun Dokter Hastri mendapatkan kayak penglihatan gitu kan ya, bantuan dari makhluk astral begitu, tapi kan tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan nama secara detailnya bahwa dia adalah ini, dia adalah itu, karena karena menurut aku ya ini to the point aja, kita bahas masalah korin-korin kan ya, karena banyak yang korin-korin itu dengan lantangnya menuduh A, B, C, D, ya mungkin saja mereka benar, mungkin saja mereka salah, tapi menurut aku tidak bisa dipertanggungjawabkan yang hal seperti itu. Ya itu hak kalian juga kan ya, karena kalau seandainya itu salah ya sayang banget kan ya, kasihan sekali mereka-mereka yang dituduh gitu. Tapi kalau berdasarkan ada fakta-fakta, analisa-analisa, menjurus ke sana, menjurus ke sini juga bisa. Ya, itu adalah hal yang menurut aku agak sedikit sulit ya untuk diperdebatkan, karena itu faktornya adalah faktor kepercayaan. Nah, kemudian dari Dokter Hastri pada saat melakukan otopsi yang kedua kali di 2 hari lalu itu, beserta belasan timnya yang berasal dari Mabes Polri Jakarta, ini yang dikatakan beliau pada saat di lokasi kuburan ya, kedua almarhumah. Selesai nih, TKP Subang. Pasti terungkap nih, ada Mas Dede. Dokter Hastri bilang lagi di TKP Subang nih, pasti terungkap begitu. Bahkan di video ini juga beliau bilang kasihan kedua almarhumah sedang menanti keadilan untuk mereka begitu. Jadi aku sangat yakin sekali dan juga optimis secara pribadi dengan Dokter Hastri bahwa beliau akan mampu mengungkap data-data bukti-bukti saintifik yang dibutuhkan untuk menentukan siapakah tersangka dari kasus pembunuhan yang sangat sadis ini. Dan kita kalau melihat kan ya dari hasil analisa dari otopsi yang pertama, kita sudah mengetahui kan ya hal-hal info dasar seperti waktu kematian, mekanisme kematian, dan penyebab kematian itu sudah diketahui. Dan di bagian otopsi kedua ini mungkin sama hal-hal dasar tersebut kembali diperiksa, tapi lebih ke detail untuk mencari hal-hal pengembangan dari penyidik yang telah melakukan penyelidikan. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau ada yang berpendapat gini, aduh itu kan udah lama banget, kenapa harus diotopsi lagi? Nggak usah khawatir, karena yang dilakukan otopsi ini adalah untuk mencari hal lainnya. Tapi kalau untuk hal-hal seperti penyebab kematian, waktu kematian, dan juga mekanisme kematian itu sudah clear di otopsi yang pertama. Di otopsi kedua ini adalah hal-hal yang sifatnya lebih detail. Kadang dibutuhkan oleh
dibutuhkan sebuah kasus itu untuk dilakukan beberapa otopsi itu adalah hal yang wajar kok, tidak cuma terjadi di kasus Subang ini. Oke, aku rasa itu aja dulu bisa aku bahas di video kali ini. Kita doakan semoga Dr. Hastri beserta tim diberikan kelancaran untuk menemukan bukti-bukti atau evidence secara saintifik siapakah pelaku yang sangat sadis ini yang menghabisi kedua korban. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka dan juga mendapatkan informasi yang bermanfaat, dan terima kasih untuk 19% di antara kalian yang sudah subscribe channel YouTube ini. Kobon Krab semuanya, tinggalkan komen, tinggalkan like. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.